Penggunaan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Penggunaan lahan adalah pengaturan, kegiatan, dan input terhadap jenis tutupan lahan tertentu untuk menghasilkan sesuatu, mengubah, atau mempertahankannya. Analisis akan lebih efektif jika data yang dihasilkan dari kedua istilah tersebut digabungkan, karena memungkinkan mendeteksi lokasi perubahan terjadi, perubahan tipe, dan bagaimana suatu lahan berubah. Badan Standarisasi Nasional menerbitkan SNI nomor 7645/2010 tentang klasifikasi penutupan lahan dan SNI nomor 196728.3/2002 yang menyusun klasifikasi penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Indonesia dikelompokkan dalam 3 kriteria, yakni 1. Jenis penggunaan, 2. Status penguasaan yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan 3. Pola ruang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Klasifikasi penggunaan lahan menurut SNI 196728.3/2002 dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi penggunaan lahan di tingkat nasional seperti pemukiman, sawah, pertanian lahan kering, kebun, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah klasifikasi status penggunaan lahan terbagi menjadi 2, yaitu tanah negara dan tanah negara dibebani hak atau TAH. Yang ketiga adalah klasifikasi kawasan lindung dan budidaya terbagi menjadi 2, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tahun 2016 sampai 2019, lebih dari 52% kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh terjadi di lahan gambut. Kebakaran hutan gambut di Aceh Jaya terjadi karena pembersihan hutan untuk dijadikan lahan kebun, khususnya sawit. Pada saat lahan gambut dikonversi menjadi lahan perkebunan, terlebih melakukan budidaya jenis tanaman monokultur akan berdampak serius terhadap hilangnya fungsi alami lahan gambut tersebut. Lahan gambut akan mengering dan mudah terbakar. Kebakaran lahan dan hutan maupun gambut di Aceh Barat berdampak pada udara bersih yang menyebabkan terganggunya kesehatan warga. Selain itu, berdampak juga terhadap pelayanan pendidikan, perekonomian warga, dan rusaknya lahan pertanian. Menurut Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh pada 2019, laju kerusakan hutan di Aceh tidak jauh berbeda dengan 2018. Pada 2018, luasnya sekitar 3.4.352 hektar. Namun di 2019 menjadi 2.989.212 hektar. Aceh kehilangan tutupan lahan sekitar 15.071 hektar. Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang paling banyak kehilangan tutupan. Rata-rata kehilangan tutupan hutan di Aceh mencapai 41 hektar per hari. Faktanya, 2016 hingga 2019, lebih 52% kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh terjadi di lahan gambut. Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh menunjukkan periode Januari hingga Maret 2020 terjadi kebakaran sebanyak 156 kali, naik hampir 100% dari tahun lalu.
Sebagai upaya kampanye, terus dilakukan pemerintah Aceh untuk mengurangi kejadian kebakaran hutan di hampir semua kabupaten dan kota di Aceh. Beberapa regulasi diantaranya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Aceh, serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360 Tahun 2019 tentang pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh juga dikeluarkan pemerintah. Semua pihak dituntut untuk berperan aktif melakukan pencegahan dan pengendalian. Kepolisian siap menindak tegas pelaku pembakaran hutan, baik menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun UU KUHP. Pemerintah Aceh membentuk komunitas sadar api di desa atau gampong-gampong yang dekat dengan hutan dan lahan yang selama ini rentan kebakaran dan menjadi ujung tombak penanganan kebakaran hutan di tingkat bawah. Pasca kebakaran, BPBD Aceh selalu mengecek perkembangan dan melaporkan secara simultan keadaan di lapangan. BPBD menurunkan waterboom, mobil patroli, mesin hauler, mesin pompa kecil, mobil pemadam kebakaran, mesin apung, dan beberapa buah selang untuk melakukan pemadaman api. Salah satu aktivitas perubahan penggunaan lahan yang menyebabkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca adalah kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Kedua kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perkembangannya, kebutuhan terhadap lahan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Kondisi ini mendorong terjadinya persaingan penggunaan lahan serta sebagai manifestasi dari hukum permintaan dan penawaran. Fenomena tersebut menggambarkan pentingnya lahan sebagai sumber daya alam bagi berbagai aspek kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, tingkat penggunaan lahan ditentukan oleh aksesibilitas, kemampuan dan kesesuaian lahan, tekanan penduduk, dan tujuan pembangunan wilayah tersebut. Perubahan penggunaan lahan yang dilakukan di suatu wilayah akan saling berbeda tergantung pada kondisi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut. Kebutuhan akan pangan, energi terbarukan, dan papan di masa yang akan datang semakin meningkat. Apalagi, penyediaan pangan menghadapi permasalahan konversi lahan pertanian, perubahan iklim yang ditandai oleh cuaca ekstrim, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, peningkatan produktivitas lahan pangan, perkebunan, dan hutan tanaman kayu, dan energi terbarukan menjadi penting sehingga kebutuhan lahan yang berlebihan dapat berkurang. Kompetisi akan lahan untuk berbagai penggunaan di masa datang akan tetap terjadi, utamanya didorong oleh faktor sosial dan ekonomi. Untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, maka efisiensi penggunaan lahan melalui peningkatan produktivitas lahan dan ketaatan atas tata ruang yang telah disepakati perlu diupayakan. Kondisi ini dapat tercapai jika terdapat tata kelola yang baik. Rumah megah dari bata, pelayan banyak, rumah bersih. Tak dapat berpanjang kata, cukup sekian dan terima kasih.